Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat sampai sekarang ini. Pertama-tama yang saya hormatin adalah dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, yaitu Bapak Dr. Dailami M.Ikom. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Sinaga. Saya dari kelas 3E semester 3, jurusan saya jurusan Ekonomi Prodi Manajemen. NPM saya 21031250. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul dengan jenis-jenis komunikasi. Nah, jadi jenis-jenis komunikasi itu ada 10, yaitu komunikasi menurut penyampaian, yang kedua komunikasi menurut kelangsungannya, dan yang ketiga adalah komunikasi menurut perilaku, yang keempat komunikasi menurut maksudnya, yang kelima komunikasi menurut ruang lingkup, yang keenam komunikasi menurut aliran informasi, yang ketujuh adalah komunikasi menurut jaringan kerja, yang kedelapan komunikasi menurut peran individu, yang kesembilan adalah komunikasi menurut penyampaiannya, dan yang terakhir adalah komunikasi menurut jumlah perilaku dalam komunikasi. Baiklah, itulah tadi jenis-jenis komunikasi yang saya sebutkan ada 10. Baiklah, masuklah kepada penjelasan jenis-jenis komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Kemudian komunikasi dapat berbentuk verbal ataupun non-verbal. Nah, jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya yaitu ada 2. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu yaitu merupakan jenis komunikasi yang pesannya disampaikan lewat kata-kata atau tulisan. Verbal merupakan komunikasi yang umum dilakukan dan pesan yang disampaikan itu bersifat jelas. Dan yang kedua adalah komunikasi nonverbal, yaitu merupakan jenis komunikasi yang pesannya disampaikan bukan lewat kata-kata, melainkan dengan cara nonverbal seperti gestur tubuh, seperti ekspresi wajah, seperti bahasa isyarat atau kontak mata dan hentakan kaki atau sebagainya. Nah, jadi contoh dari komunikasi verbal yaitu seperti berbicara, mendengar, dan sedangkan nonverbal adalah yaitu seperti contohnya seperti gambar, bahasa tubuh, ekspresi, atau mimik wajah sekaligus. Nah, materi yang kedua adalah jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Yang pertama adalah komunikasi langsung. Komunikasi langsung yaitu merupakan komunikasi yang disampaikan secara langsung, di mana pengirim pesan bertemu dan bertatap muka langsung dengan pihak penerima pesan, tanpa media perantara sama sekali. Dan yang kedua adalah komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung yaitu merupakan jenis komunikasi yang disampaikan secara tidak langsung tanpa bertatap muka. Bisa disampaikan lewat media atau perantara tertentu seperti tatap muka, email, sosial media, atau lewat pihak ketiga. Dan materi yang ketiga adalah komunikasi menurut perilaku. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah komunikasi formal. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya. Dan yang kedua adalah komunikasi informal. Komunikasi informal ini yaitu komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasinya. Dan yang terakhir adalah komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal ini yaitu merupakan komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Materi yang keempat adalah komunikasi menurut maksud komunikasi. Nah,
Komunikasi menurut maksud komunikasi ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah berpidato, yang kedua adalah memberi ceramah, yang ketiga adalah memberi prasaran atau saran dari kita, dan yang keempat ada wawancara, dan yang terakhir adalah memberi perintah atau tugas. Nah, materi yang kelima adalah komunikasi menurut ruang lingkup. Yang pertama itu adalah komunikasi internal. Komunikasi internal itu adalah komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan ekonomi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut aja. Nah, komunikasi internal ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal yaitu yang terjadi di dalam bentuk komunikasi dari atasan kepada bawahan. Yang kedua ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini adalah yang terjadi dalam lingkup organisasi atau kantor di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan sejajar. Dan yang terakhir adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi atau kantor di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan tidak sama, posisi tidak sejajar, atau sejalur secara vertikal. Nah, materi yang keenam adalah komunikasi menurut aliran informasi. Komunikasi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Nah, yang kedua ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Yang ketiga ada komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah adalah komunikasi yang bersifat timpal balik. Dalam hal ini, komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Dan yang keempat adalah komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan. Dan yang terakhir adalah komunikasi ke samping. Komunikasi ke samping adalah komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. Materi yang ketujuh adalah komunikasi menurut jaringan kerja. Komunikasi menurut jaringan kerjanya ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah komunikasi jaringan kerja lingkaran. Komunikasi jaringan kerja lingkaran ini adalah komunikasi yang terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran saluran komunikasi. Saluran ini lebih singkat dan merupakan kebalikan dari jaringan kerja rantai. Dan yang kedua adalah komunikasi jaringan bintang. Komunikasi jaringan bintang ini merupakan komunikasi yang terjadi melalui satu sentral dan saluran yang lebih pendek. Dan yang ketiga adalah komunikasi jaringan rantai. Komunikasi jaringan rantai ini komunikasi yang terjadi menurut saluran hikatan organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Materi yang ke-8 adalah komunikasi menurut peran individu. Ada beberapa macam, antara lain yang pertama adalah komunikasi antar individu dengan individu yang lain. Komunikasi ini terlaksana baik secara non-formal. Yang jelas, individu yang bertindak sebagai pemikat harus mampu mempengaruhi perilaku individu yang lain. Yang kedua adalah komunikasi antar individu dengan lingkungannya yang lebih luas, yaitu komunikasi ini terjadi karena individu yang dimaksud memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah komunikasi antar individu dengan 2 kelompok atau lebih, yaitu dalam komunikasi ini, individu berperan sebagai perantara antara 2 kelompok atau lebih, sehingga dituntut untuk kemampuan yang prima untuk menjadi penyelaras yang harmonis. Materi yang ke-9, komunikasi menurut penyampaiannya. Menurut cara penyampaiannya, informasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, di mana 2 belah pihak dapat bertatap muka, misalnya dialog, 2 orang wawancara maupun rapat dan sebagainya. Yang kedua adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk surat dan dipergunakan untuk menyampaikan berita yang sifatnya singkat, jelas,
tetapi dipandang perlu untuk ditulis dengan maksud-maksud tertentu. Materi yang ke-10, komunikasi menurut jumlah pelaku yang berkomunikasi. Jenis komunikasi berdasarkan jumlah diri pelaku yang berkomunikasi atau jumlah komunikasi maupun komunikatornya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, komunikasi perseorangan merupakan komunikasi yang dapat terjadi dengan cara perseorangan maupun individu dengan pribadi lainnya mengenai persoalan yang sifatnya pribadi, sehingga umumnya komunikasi perseorangan terdapat dilakukan dengan orang atau individu yang sudah dikenal dengan baik saja. Yang kedua adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dapat terjadi pada suatu kelompok mengenai suatu persoalan yang menyangkut kepentingan dan kelompok tersebut. Komunikasi kelompok dapat dibedakan dengan komunikasi perseorangan melalui topik atau tema yang dibicarakan.